Berbakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwah Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Potensi angin kencang dan hujan lebat diprediksi akan terjadi hingga 2 hari ke depan.
Gelombang setinggi 2 meter disertai angin kencang membuat nelayan tidak berani melaut. Kabur dari lapas Kerobokan, tahanan kasus penyalahgunaan narkoba Christian Beasley berhasil ditangkap polisi. Serunya jalan-jalan naik dokar ke berbagai tempat wisata di kota Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentu saja kami akan menyajikan berita terhangat dan menarik semuanya hanya di Net Bali. Kekayaan budaya yang senantiasa dilestarikan dan kreativitas yang tinggi menjadikan Bali sebagai tempat bertumbuhnya seni. Di Desa Pejaten Tabanan, Bali, berbagai kreativitas hasil kerajinan tangan keramik dipamerkan di Museum Tantri. Desa Pejaten Tabanan, Bali. Disinilah tempat yang tepat berburu aneka produk kerajinan berbahan dasar tanah liat. Mulai dari aneka bentuk gerabah hingga keramik unik dan fungsional dengan detail ukuran cantik. Lengkap tertata apik. Di sini pula sejak Mei 2015 silam sebuah museum keramik berdiri. Museum Tantri namanya. Ada 3 ruang pamer di museum ini. Di ruang pertama dipamerkan berbagai gerabah buatan tangan. Di ruang kedua khusus dipamerkan hasil kerajinan tangan yang tidak dijual. Nah, di ruang terakhir dipamerkan aneka produk keramik. Keunggulan produk keramik di sini adalah meski memiliki bentuk unik, fungsi bendanya tetap maksimal. Oke, dan saat ini saya sudah berada di salah satu sudut di Museum Tantri. Salah satu produk unggulan yang jadi andalan yaitu tara. Ini adalah teapot dengan bentuk gajah. Unik kan? Selain melihat-lihat kerajinan di ruang pamer museum, di sini pengunjung juga bisa melihat proses pembuatannya. Bahkan bisa ikutan membuatnya. Ada 7 tahap yang harus dilakukan sampai menghasilkan bentuk yang sempurna. Tahap pertama ialah menyiapkan tanah liat. Tanah liat atau clay yang digunakan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahan bakunya ada yang berasal dari Kalimantan, ada dari Belitung, dan komposisi daripada clay, pembuat daripada keramik ini ada beberapa komposisi terdiri dari felspat, silika, kaulin. Nah, ada dari clay dari Belitung dan Kalimantan itu dikomposisikan menjadi satu, itu dapatlah dengan standar stoneware. Setelah itu ditimbang berdasar berat kebutuhan benda yang akan dibuat untuk kemudian dibentuk sesuai apa yang diinginkan. Membentuknya ternyata tidak mudah. Jadi kalau untuk pemula yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita untuk membuat center dari apa yang akan kita bikin. Dan kekuatan untuk menahan, setelah itu gas harus stabil. Setelah dibentuk sesuai dengan keinginan, proses berikutnya ialah trimming. Pada tahap ini, yang perlu diperhatikan ialah ketebalan pada bentuk yang dibuat untuk kemudian didekorasi sesuai dengan motif yang kita inginkan. Dan seperti inilah hasil dari jerih payah kurang lebih dari 1 jam. Cukup sulit, butuh kesabaran. Butuh kekuatan, butuh ketelatenan juga untuk bisa jadi yang seperti ini. Tahap terakhir setelah didekorasi ialah pewarnaan dan pengeringan keramik. Untuk menghasilkan keramik yang maksimal, proses pengeringan membutuhkan waktu 10 jam. Belajar membuat keramik di museum ini menarik minat para wisatawan asing. I wanted to discover how to do pottery
because it's very typical and authentic from Bali. Museum Tantri juga menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan hasil karyanya. Jadi kita inginkan ya di Desa Pejaten ini ke depan bisa menjadi pusat daripada kerajinan gerabah dan keramik, di mana nantinya bisa berkembang ya, jadi bisa menjadi sebagai salah satu kunjungan daripada wisatawan. Keramik-keramik karya perajin juga dijual di toko yang ada tepat di samping museum ini. Pengunjung dapat membeli berbagai macam bentuk keramik dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp15 juta. Vera Zenvia, Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET. Melukis di atas kanvas atau kertas pasti sudah biasa ya. Tetapi bagaimana dengan melukis di atas telur? Nah, dari Desa Batuan Gianyar, Bali, kita akan melihat keseruan dan asiknya melukis dengan media telur. Liburan sambil belajar. Ini tema wisata saya di Bali kali ini. Tujuan saya Desa Batuan di Gianyar, Bali. Desa ini merupakan surganya seniman Bali. Beragam karya seni mulai dari lukisan, patung, ukiran, hingga miniatur unik dipamerkan di sini. Salah satu yang menarik perhatian, kreasi seni lukis telur. Pemilik galeri ini bernama Wayan Sadra. Di sini kita bisa menikmati ragam keindahan lukisan cangkang telur. Mulai dari motif flora fauna, tradisi adat Bali, wayang, tari tradisional, hingga motif ukir. Cangkang telur yang digunakan juga beragam, seperti telur bebek, telur angsa, burung unta, dan lainnya. Namun ada pula lukisan yang sebenarnya menggunakan media kayu, tapi sengaja dibentuk mirip telur. Lukis telur itu sama saja sebenarnya melukis, caranya pun sama, tapi keunikannya itu medianya yang berbeda. Caranya pun agak lebih sulit daripada melukis di kertas, di kanvas, karena menggores itu kita harus mengikuti arah telur. Yap, di tempat ini kita juga bisa belajar teknik melukis dengan media telur di atas permukaan cangkangnya yang bulat dan licin. Setiap hari banyak yang sengaja datang untuk belajar melukis telur, termasuk saya. Sebagai pemula, media yang saya gunakan bukan telur asli, melainkan telur buatan dari kayu. Sebelum melukis, buat dahulu pola atau sketch gambar. Jika sudah, baru mulai pewarnaan. Ternyata memang nggak mudah untuk membuat lukisan di atas telur ini. Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran juga, karena memang sulitnya minta ampun. Berbeda dengan 7 peserta lainnya, dibandingkan saya, mereka tampak lebih mahir. Maklum, kegiatan ini bukan hal baru. Biasanya mereka lakukan untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah. Saya mau belajar melukis telur karena unik. Terus saya juga belajar untuk biar agar saya bisa melukis telur dan mengisi waktu luang dan menambah uang saku jajan sekolah. Galeri ini berdiri sejak 15 tahun lalu. Kelangsungan galeri ini tak lepas dari usaha Wayan Sudra untuk menciptakan terobosan baru di dunia seni. Hebatnya lagi, penjualan lukisan telur ini telah sukses menembus pasar internasional. Penjualannya hingga ke Amerika, Jerman, Perancis, dan Belanda. Untuk satu kreasi lukis telur dibanderol seharga Rp3,5 juta. Dan ini dia hasil kerja keras saya selama kurang lebih 1 jam. Cukup rumit sih, dan untuk hasil pertama kalinya sepertinya udah lumayan bagus. Tertarik untuk belajar melukis di atas cangkang telur? Saat berkunjung ke Pulau Dewata, jangan lupa mampir ke galeri ini. Vera Zenvia, Wawanike melaporkan untuk NET. Berbeda dari sebelumnya, terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto kondisinya prima saat jalani sidang keduanya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya,
Kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Berbeda dari sebelumnya, terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto kondisinya prima saat jalani sidang keduanya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Novanto pertanyakan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik kembali jalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu pagi. Agenda sidang kali ini adalah eksepsi atau tanggapan pihak Novanto atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Yang berbeda di persidangan kedua, kali ini Setia Novanto tampil prima. Bahkan saat memasuki ruang persidangan, senyum semeringah sempat dilontarkan Novanto. Saat pembacaan eksepsi oleh tim penasihat hukumnya, Setnov pun menyimak dengan seksama. Tak ada lagi keluhan sakit diare atau sakit bungkam Novanto, seperti pada sidang perdananya Rabu lalu. Menuju ruang sidang pun, mantan Ketua Umum Golkar ini harus dipapah oleh petugas dari KPK. Istri Setio Novanto, Desti Astriani Tagor, juga masih setia mendampingi suaminya yang duduk di kursi terdakwa. Saat pembacaan eksepsi oleh tim kuasa hukum Novanto, Desti juga ikut menyimak dari kursinya.
Kuasa hukum Setnov membacakan sejumlah poin dalam eksepsinya. Di antaranya, pihak Novanto permasalahkan kejanggalan jumlah kerugian negara serta hilangnya nama sejumlah politikus dalam surat dakwaan Setio Novanto. Ternyata surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa mengandung cacat yuridis karena dibuat berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang tidak sah sehingga mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga harus dibatalkan. Oleh karena itu, tanggapan jaksa atas eksepsi Setio Novanto akan digelar pada Kamis 28 Desember mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, kalau yang ini salah satu imbas dari kasus korupsi IKTP juga. Saking kelamaan antri membuat KTP, warga Cirebon sampai siapkan jurus jitu untuk bisa antri di Disdukcapil ya, bukan memanfaatkan calo, melainkan sandal jepit, helm, hingga batu. Jejeran helm, sandal, tempat duduk, batu hingga botol minuman ini lagi antre loh menggantikan sang pemilik yang kelelahan karena antre berjam-jam di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Pemandangan ini terjadi Rabu pagi. Mayoritas warga bahkan sudah datang sejak dini hari. Mereka terpaksa andalkan barang-barang yang dimiliki untuk antre demi proses pencetakan KTP elektronik. Sebagian warga umumnya telah mendapat KTP sementara yang dibuat di kantor kecamatan. Namun, mereka tetap membutuhkan KTP sebagai syarat melamar kerja dan pembuatan BPJS. Mau gimana lagi ya kayak gini? Takut diserobot atau gimana? Iya, takut diserobot. Tadi pertama kesini jam berapa? Jam 2. Jam 2 belum ada siapa-siapa, tahu tuh dicurigain kayak apa gitu ya. Ya udah jam 3. Jam 3 udah ada orang. Ya udah. Udah naruh helm itu? Udah ada, naruh helm sampai bangku segala kayak gitu. Ini antrian ke berapa, Mas? 6. Selain Abizar, Nur Aisy juga rela datang sejak pagi buta. Ia berniat menyiapkan KTP anaknya yang akan melamar kerja. Habis subuh. Habis subuh. Balonnya. Itu udah dapat antrian nomor berapa, Bu? 92 sama 93. Asalnya 2 sih, itu yang batu bata. Oh, subuh tuh udah nomor 92, Bu? Iya. Pagi ya, begini. Butuh sih, Mas. Buat kerja anak saya sih cuma yang antrinya saya dulu, nanti anak saya kesini. Hingga Rabu siang, antrean panjang helm, sandal, batu, dan botol air terus bertambah seiring membeludaknya pemohon KTP elektronik. Warga berharap pemerintah bisa mempercepat proses pencetakan KTP elektronik ini. Pratista Bagus melaporkan untuk NET. Seorang remaja penderita difteri di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari. Sementara Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan merawat 3 pasien suspek difteri yang berasal dari beberapa daerah di Sumatera Utara. Suasana duka masih menyelimuti keluarga pasien penderita difteri di Kampung Kopeng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu korban tak kuasa menahan tangis mengingat anaknya Rahmat Alfian, bocah 14 tahun, yang meninggal dunia akibat penyakit difteri yang menderitanya pada Selasa kemarin. Awalnya Rahmat mengeluhkan sakit panas dan radang di tenggorokannya. Ia lalu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Syamsuddin sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mengeluhnya sih cuman sakitnya panas gitu. Panas, demam kayak demam biasa gitu. Terus ada benjolan di leher. Benjolan di leher, penyebabnya apa? Penyebabnya itu mungkin karena terlalu dari faktor makanan. Radang. Ya, mungkin. Selain Rahmat Alfian, adik korban kini tengah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cibadak karena diduga terjangkit penyakit difteri. Sementara Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik kembali menerima 3 pasien yang diduga terjangkit penyakit difteri. 1 orang anak-anak dan 2 lainnya adalah orang dewasa. Ketiganya masih dirawat intensif dan diisolasi di ruang infeksius. Sebelumnya pada 11 Desember lalu, Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik menerima 2 pasien anak-anak yang terkena suspek difteri. Keduanya kini telah menjalani rawat jalan. Untuk memastikan kondisi pasien suspek difteri, hasil pemeriksaan pasien dikirimkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Ke saat ini kita sedang menangani 5 pasien dengan sangkaan difteri, 3-nya anak-anak dan 2-nya orang dewasa.
Alhamdulillah untuk 3 pasien anak yang kita rawat semua dalam kondisi baik. 2-nya sudah siap kita pulangkan hari ini karena sudah mendapat hasil dari Jakarta. 1-nya dalam kondisi baik tapi kita pulangkan menunggu konfirmasi dari Jakarta dulu. Untuk menghindari penularan, warga yang berada di sekitar penderita difteri dihimbau menggunakan alat pelindung seperti masker dan mencuci tangan. Panji Aprianto, Yunus Putra melaporkan untuk NET. Pasca kabur dari lapas Kerobokan, tahanan kasus penyalahgunaan narkoba Christian Beasley ditangkap tim gabungan. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa lah. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Nah, Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Empat hari pasca kabur dari lapas Kerobokan, tahanan kasus penyalahgunaan narkoba Christian Beasley ditangkap tim gabungan. Beasley mengaku kabur karena mendapat intimidasi dan sering diperas dari tahanan lainnya. Berakhir sudah pelarian Christian Beasley, tahanan Pengadilan Negeri Denpasar yang sempat kabur dari lapas Kerobokan 11 Desember lalu. Berselang 4 hari kemudian, tim gabungan menangkap warga negara Amerika ini di sebuah hotel di kawasan Montong, Lombok. Christian Beasley mengaku memilih kabur dari lapas karena sering mendapat intimidasi dari tahanan lainnya. Beasley sempat diminta membayar 5 juta rupiah oleh tahanan lain untuk perlindungan agar tidak dianiaya. Namun karena tidak sanggup, Christian Beasley kerap dipukul oleh napi lainnya. In jail, they threaten me for protection money. This is why I leave. Pengakuan Beasley ini tak lantas membuat polisi percaya. Polres Badung pun masih menyelidiki motif lainnya yang menyebabkan ia dan rekannya kabur. Bersangkutan membawa sejumlah uang yang sering diberikan oleh
ibunya pada saat menjenguk. Jadi kabur, naik motor, naik ojek ke Pelabuhan Padang Bayi dan juga selanjutnya menyeberang dengan kapal nelayan. Ada keterlibatan ibunya dalam pelarian? Sampai saat diperiksa pesawat ini keterlibatannya belum ada. Besli merupakan tahanan Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polres Badung berhasil amankan 47 paket sabu seberat 132 gram. Rencananya sabu tersebut disiapkan untuk diedarkan pada malam tahun baru. Rencana Iketutwe untuk mengedarkan sabu pada malam tahun baru gagal. Pasalnya setelah diintai cukup lama, Ketutwe akhirnya tertangkap di tempat kosnya di wilayah Glogor Carik Denpasar pada Jumat 15 Desember lalu. Setelah digeledah di dalam kamar kosnya, petugas menemukan 47 paket sabu seberat 132 gram. Untuk mengedarkan sabu, dia dikendalikan oleh seorang napi di dalam sebuah lapas di wilayah Jawa Timur. Tersangka mengaku mendapat imbalan sebesar Rp50.000 untuk setiap alamat. Kita telusuri, kita kurang lebih dalam waktu 2 bulan kita ikutin dan kita tangkap dan kita gerebek. Menurut informasi mereka akan menyetok untuk pesta tahun baru. Jajaran Polres Badung saat ini masih melakukan penyelidikan terkait sumber barang tersebut. Sementara dalam kurun waktu 20 hari pada bulan Desember, Satres Narkoba Polres Badung telah berhasil mengamankan sebanyak 3 orang pengedar dan 4 orang pengguna dengan total barang bukti sabu seberat 139 gram. Untuk pengedar akan dikenakan pasal 114 dan untuk pemakai dikenakan pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Temui titik terang, polisi sebut telah ketahui identitas terduga penculik di pusat perbelanjaan di Kuningan, Jakarta Selatan. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi masih memburu terduga pelaku percobaan penculikan di pusat perbelanjaan ITC Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang. Identitasnya telah dikantongi setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Rekaman kamera pengawas ITC Kuningan juga tengah diteliti kepolisian. Terduga pelaku penculikan diketahui memiliki ciri-ciri berkepala pelontos serta terdapat tato di lengan. Hasil daripada penyelidikan Satreskrim Polres dan Unit Reskrim Polsek, jadi kita sudah mengantongi identitas yang diduga sebagai pelaku dan saat ini sedang dalam pengejaran. Nah, sementara masih kita rahasiakan, namun kita sudah mendapatkan ciri-ciri dan juga identitasnya. Saksi mata yang juga merupakan penjual ponsel di lokasi kejadian jelaskan terduga pelaku penculikan bukan merupakan sesama penjual. Saat percobaan penculikan terjadi, saksi mendengar pelaku sempat membentak korban. Iya ya, pantesan aja tadi tuh ngomongnya lu bentak, sampai warga sana pun bilang sambil digendong pun dia bentak. Makanya kamu jangan nakal, diam aja, ikut om beli permen. Senin siang, Emir, anak berusia 3 tahun nyaris jadi korban penculikan di pusat perbelanjaan ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Terekam kamera pengawas, Emir yang sedang bermain bersama sang kakak tiba-tiba digendong oleh pria tidak dikenal dan dibawa kabur. Sementara Upi, sang ibu yang juga merupakan pedagang di pusat perbelanjaan tersebut mengetahui aksinya. Sang ibu langsung mengejar pria yang menggendong anaknya dan kembali merebut Emir. Pelaku pun langsung melarikan diri. Dea Gita, Willy Azari melaporkan untuk NET. Waspada penculikan anak di pusat perbelanjaan, orang tua diimbau jangan lengah di tengah keramaian. Penculikan anak marak, eksploitasi dinilai jadi motif utama dalam kasus ini. Waspada, waspada, dan selalu waspada. Anak memang kerap menjadi korban penculikan. Apalagi di pusat perbelanjaan, kondisi yang ramai serta kelengahan penjagaan bisa dimanfaatkan oleh penculik. Juli 2015 silam, kasus penculikan anak di pusat perbelanjaan juga terjadi di pusat grosir Cililitan, Kramat Jati. Cynthia Hermawan, bocah perempuan berusia 6 tahun, diculik seorang pria di dalam mal dan dibawa menggunakan angkutan umum. Aksinya ini terekam CCTV, namun 3 hari berselang, Cynthia kembali ke pelukan orang tua setelah sopir taksi mengantarnya atas permintaan seorang pria tak dikenal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI imbau agar para orang tua selalu terapkan pengenalan lokasi mal kepada sang anak. Tidak boleh lengah, terutama di keramaian, serta membuat kode darurat antar anak dengan orang tua.
Jadi kita beritahu anak tentang situasi lokasi yang ada di mal itu. Terutama anak juga harus tahu di mana tempat pusat informasi. Harus dibangun komunikasi yang bagus antara anak dengan orang tuanya dan dibikin password, Mas. Jadi ada password yang hanya anak yang tahu, orang tua, keluarga, nenek gitu ya, pokoknya yang keluarga inti itu tahu dengan password itu. KPAI juga jelaskan eksploitasi jadi motif utama dalam kasus penculikan anak, baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Potensi angin kencang dan hujan lebat diprediksi akan terjadi hingga 2 hari ke depan, khususnya di wilayah Bali Tengah dan Bali Selatan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Pak, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari daerah rawan bencana karena potensi angin kencang dan hujan lebat diprediksi akan terjadi hingga 2 hari ke depan, khususnya di wilayah Bali Tengah dan juga Bali Selatan. Seperti inilah kondisi luapan air yang terjadi di ruas Jalan Kunti 2 hingga Jalan Gunung Athena Suminyakuta. Hujan dengan intensitas ringan dan sedang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya air dari aliran sungai yang ada di kawasan tersebut. Sebagian pengendara pun memilih untuk putar balik arah, namun ada juga yang nekat menerjang banjir. Tidak hanya itu, hujan yang terus-menerus mengguyur sebagian wilayah Bali juga menyebabkan tanah longsor dan pohon tumbang seperti yang terjadi di Sanggulan, Tabanan.
Berdasarkan pengamatan dan analisa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar, hujan lebat disertai angin kencang akan berpotensi terjadi hingga 2 hari ke depan khususnya di wilayah Bali bagian tengah dan selatan. Sementara untuk Bali Barat, Utara, dan Timur berpotensi terjadi hujan ringan. Dan selain itu juga terjadi daerah belokan angin di atas wilayah Bali, sehingga untuk peluang si awan hujan terbentuk ini cukup tinggi dan juga didukung dengan suhu muka laut yang hangat seperti itu. Terkait kondisi cuaca saat ini, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari daerah yang rawan longsor, banjir maupun pohon tumbang. Sementara bagi pelaku wisata bahari maupun nelayan agar mewaspadai ketinggian gelombang yang saat ini bisa mencapai lebih dari 2 meter di sekitar wilayah perairan utara dan selatan Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tanggul penahan gelombang di kolam pemandian alami air Sani Kubu Tambahan Buleleng yang jebol tak kunjung mendapatkan perbaikan. Warga pun meminta janji Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk segera memperbaiki. Jebolnya tanggul penahan gelombang di kolam pemandian alami air Sani Desa Sani Kubu Tambahan Buleleng telah terjadi sejak Januari 2017 silam. Tanggul sepanjang 500 meter ini ambruk setelah dihantam gelombang tinggi. Namun rusaknya tanggul penahan gelombang ini pun mengancam kolam pemandian di sebelah sisi selatan kolam. Lantaran kolam khusus anak-anak ini terancam jebol jika tak kunjung dipasang penahan gelombang yang baru. Padahal kolam renang khusus anak-anak ini baru selesai pengerjaannya dengan nilai proyek 800 juta rupiah. Menurut pengelola objek wisata pemandian alami air Sani Jeromade Sukresna mengaku, perbaikan terhadap rusaknya tanggul ini dijanjikan pada pertengahan tahun 2017 silam. Namun hingga saat ini perbaikan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Jelas kalau menurut harapan kami sebelum Februari ini harus ditanggulangi. Apakah itu secara tidak begitu permanen atau yang kalau bisa permanen. Karena kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau ini tidak diperbaiki, saya yakin bahwa bulan Februari kolam arus deras, kolam renang air Sani akan jebol. Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana menjelaskan pihaknya akan membantu memfasilitasi agar BWS segera melakukan perbaikan terhadap tanggul yang rusak tersebut. Namun menurut BWS Bali Penida bahwa dana yang mereka miliki sangatlah kecil, sehingga pemerintah Kabupaten Buleleng akan segera meninjau kembali terhadap kejadian ini. Kalau secara keseluruhan apa yang menjadi upaya-upaya untuk memelihara seluruh pantai di Buleleng sudah ada perencanaan yang matang ke balai. Karena kemampuan keuangan mereka juga terbatas, mana yang didahulukan, ya gitu ya. Tentu akan mengadakan checking dulu ya. Ada hal-hal yang harus bisa kita lakukan dengan cepat. Kita akan coba diskusikan dengan balai untuk diberikan prioritas ya. Rusaknya tanggul penahan gelombang tidak saja terjadi di kolam pemandian air Sani, namun di sebelah timur kolam pun mengalami yang sama. Namun kerusakan tanggul penahan gelombang lebih parah sepanjang 800 meter, sehingga sebagian tanah warga pun tergerus dan hanyut dihantam gelombang. Menurut warga, rusaknya tanggul penahan gelombang yang terbuat dari beton ini telah terjadi sejak 5 tahun silam. Namun hingga saat ini tanggul ini tak pernah mendapat perhatian pemerintah Provinsi Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Cuaca ekstrim selama sepekan terakhir yang melanda perairan Bali Utara membuat para nelayan menghentikan aktivitasnya. Gelombang setinggi 2 meter disertai angin kencang membuat nelayan tidak berani melaut. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi di sepanjang pesisir pantai Buleleng membuat ratusan nelayan di pantai Kubu Tambahan tak berani beraktivitas di tengah laut. Para nelayan memilih tidak melaut dan mulai mengevakuasi alat tangkapnya berupa perahu dan jaring ke daratan. Para nelayan ini menghentikan aktivitas melaut sejak 2 pekan silam dan memilih beralih profesi sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Prediksi mereka kondisi seperti ini akan berlangsung hingga tahun baru nanti. Cuacanya buruk ya? Kalau gelombang di tengah kira-kira gimana? Sudah 3 meter. Tinggi ya? Terus kalau angin sendiri? Anginnya? Iya. Kadang-kadang hingga kencang gitu. Ini takut melautnya ya? Iya takut. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng mengeluarkan himbauan ke seluruh nelayan di pesisir pantai Buleleng untuk menghentikan aktivitasnya sementara di tengah laut. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan laut yang bisa mengancam nyawa para nelayan. Melalui forum nelayan, sudah melalui surat himbauan kami kepada seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Buleleng, melalui petugas-petugas kami juga di seluruh kecamatan, dengan PPL kami di wilayah masing-masing, di Wilbin masing-masing, kita selalu sudah menyampaikan kepada nelayan bahwa
dengan cuaca seperti ini kita harus berhati-hati melaut. Gitu. Lihatlah dulu cuaca apakah masih bisa ramah apa bagaimana. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk melaut ya tidak usah lalu melaut gitu. Gelombang tinggi ini pun berdampak terhadap aktivitas pelabuhan di PPI Sangsit Buleleng. Aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan ini hanya dilakukan pada pagi hari, namun pada siang hari kapal langsung balik ke Pulau Sapeken dan Raas Madura. Jika cuaca semakin ekstrim, pelabuhan pendaratan ikan Sangsit ini akan ditutup sementara, lantaran sangat membahayakan kapal-kapal pengangkut barang dari Madura, Bali, dan sebaliknya. Jika cuaca kembali normal, pelabuhan pun akan kembali dibuka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Meski Gunung Agung masih berstatus awas, namun masih saja ada sejumlah pengungsi yang pulang ke rumah mereka. Kondisi ini pun diakui Dandim 1623 Karangasem. Dandim pun menghimbau warga agar tetap menjauhi warga zona merah agar terhindar dari ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Saat ini status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. 22 desa yang masuk dalam kawasan zona merah radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km dari puncak Gunung Agung wajib mengungsi. Meski demikian masih ada sejumlah warga yang nekat pulang ke rumah mereka. Dandim 1623 Karangasem mengakui kondisi ini masih dimaklumi. Biasanya warga yang pulang tersebut adalah warga yang hendak membersihkan rumahnya, serta warga yang mengambil barang perlengkapan untuk mengungsi. Namun Dandim menegaskan warga yang pulang tersebut dipastikan harus kembali lagi ke posko pengungsian masing-masing. Meski diberikan sedikit kelonggaran, namun Dandim 1623 Karangasem menghimbau warga agar sebisa mungkin menjauhi zona bahaya untuk menghindari ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengevakuasi warga, saat ini telah terpasang 22 portal yang disebar di masing-masing desa zona merah. Rekomendasi dari PVMBG itu harusnya kosong, dan himbauan itu terus kita lakukan. Jadi kalau untuk kita paksakan mereka harus full meninggalkan sampai dengan radius 10 km, itu tidak bisa. Tujuan kita, langkah kita hanya terus untuk menghimbau. Portal sampai dengan sekarang kita sudah pasang 22 titik. Hingga Rabu siang, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih kritis dan gunung masih mengeluarkan asap. Terhitung dari pukul 00 WITA hingga 12 WITA, telah merekam 18 kali hembusan. Selain itu, tremor terus-menerus juga terekam dengan amplitudo 1 hingga 7 mm. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati serunya jalan-jalan naik dokar ke berbagai tempat wisata di Kota Denpasar. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini.
Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di NET. Nah, ada yang menarik nih di Kota Denpasar, Bali ya. Kita bisa naik dokar keliling kota, juga ke berbagai atraksi wisata. Mulai dari museum hingga cari oleh-oleh khas Bali. Dan berikut adalah liputannya untuk Anda. Naik delman istimewa ke duduk di muka. Nah, kali ini naik delmannya putar-putar Kota Denpasar di Pulau Dewata, Bali. Yeay! Iya, berjuluk Heritage City, inilah Kota Denpasar yang menawarkan banyak sekali destinasi wisata syarat akan nilai budaya. Nah, kalau masih bingung pengen kemana kira-kira dan juga naik moda transportasi apa yang unik, saya punya rekomendasinya untuk Anda. Yuk! Ada yang menarik yang bisa kita coba di akhir tahun ini jika kita berwisata ke Kota Denpasar, yaitu naik delman atau kalau di Bali disebut dokar. Jalan-jalannya gratis ke berbagai destinasi wisata dalam kota. Bernama Denpasar Heritage City Tour, tur ini hanya beroperasi di hari Kamis hingga Minggu mulai dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Cara ikutannya gampang, kita hanya perlu menunggu giliran di titik start yang sudah disediakan di depan Tourist Information Center yang ada di lapangan Puputan Badung dan Pasar. Kalau udah ada dokar yang kosong, langsung jalan deh. Tur ini digagas pemerintah Kota Denpasar tidak hanya sebagai daya tarik wisata, namun juga sebagai wadah konservasi dokar yang ada di Denpasar. Dokar yang dulunya berjumlah ratusan, kini hanya tersisa sekitar 7 dokar saja. Adanya kegiatan ini nih Pak, jadi kan ada keliling kota, naik dokar. Menurut Bapak membantu nggak sih untuk melestarikan dokar di Denpasar gitu? Memang saya mau bantu melestarikan dokar di Denpasar supaya tetap masih ada dokar di dalam kota. Destinasi pertama yang saya kunjungi adalah Museum Bali. Di sini kita bisa melihat perkembangan budaya masyarakat Bali mulai dari zaman prasejarah hingga modern. Arsitekturnya pun menarik. 3 gedung yang disediakan semuanya mencirikan kekhasan kabupaten di Bali. Museum ini buka dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Sekarang kita lanjut lagi. Rasanya kurang lengkap kalau jalan-jalan tanpa beli oleh-oleh, ya kan? Nah, tepat sekali kalau kita menyambangi Pasar Kumbasari. Pasar yang berada di jantung Kota Denpasar ini adalah pusatnya buah tangan khas Bali. Murah meriah dan lengkap pastinya. Mulai dari baju, tas, hingga souvenir lucu, semuanya ada. Diantar ke berbagai atraksi wisata hingga melihat langsung kehidupan masyarakat di Kota Denpasar. Tur dokar ini tidak hanya menarik wisatawan lokal, namun juga mancanegara. I really like the tour and everything. It would be nice, maybe a little bit more in the country where the horse is probably a little bit more comfortable than the motorcycles going all around. But yeah, it was cool and just a great cultural kind of experience for me. Tidak
Tak terasa sudah sampai di akhir tur dan harus gantian dengan penumpang selanjutnya. Dalam satu hari, setiap kusir bisa menemani hingga 6 penumpang. Dan buruan, karena tur ini hanya disediakan hingga akhir bulan Desember saja. Terima kasih, Mbak. Ayo, sama-sama. Ternyata naik dokar keliling kota Denpasar sangat mengasihkan. Selain bisa datang ke destinasi wisata yang menarik, saya pun bisa merasakan langsung dan melihat langsung bagaimana kehidupan khas dari Pulau Dewata Bali. Itu Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi pun mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Dan setelah ini kami akan putarkan video klip dari sisi 3. Band pop alternatif ini akan hadir dengan lagu mereka yang berjudul Bernyanyi Sendiri. Bagi Anda yang punya video klip atau musik cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om.